Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Zulfan, NRP 130219293 dari KPA, mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Guntur Gumelar Wicaksono dengan NRP 130219184. Saya Gede Cipta Mulya Steja, NRP 130219333. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahmadi Saputra, NRP 130219353. Nama saya Justin Wilmanto, NRP saya 130200116. Di sini kami dari kelompok Teori Ekonomi Makro ingin menjelaskan tentang perekonomian Indonesia dari tahun 2020 dan 2021. 2020, Indonesia mengalami resesi ekonomi secara berturut-turut, yaitu selama 4 kuartal, terhitung sejak kuartal 1. Resesi ini sendiri terjadi karena keseluruhan dari permintaan menjadi lesu dan pertumbuhan dari output menurun secara drastis. Namun titik di mana perekonomian resmi yaitu ke resesi tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu guncangan ekonomi secara tiba-tiba. Jadi kita ambil contoh guncangan ekonomi secara tiba-tiba ini yaitu pandemi COVID-19. Berbeda ketakutan masyarakat Indonesia akan pandemi COVID-19 ini berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dari kuartal 1 tahun 2020, masyarakat cenderung sangat takut untuk pergi keluar rumah dan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu PSBB, di mana segala aktivitas masyarakat di Indonesia harus dibatasi dan lebih baik dilakukan dari rumah saja. Pada kuartal 2 dari data BPS membuktikan bahwa sektor transportasi dan pergudangan di sini merupakan sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini membuktikan bahwa sektor transportasi dan pergudangan menjadi sumber kontraksi ekonomi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya, yakni minus 30,8%. Faktor kedua yang menyebabkan Indonesia mengalami resesi yang begitu tinggi yaitu utang yang berlebihan. Apalagi di sini jika individu atau pebisnis tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang dalam waktu atau tenggat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang bergantung pada offline store, itu pada hal ini sangat terdampak sekali karena perlu kita ketahui masyarakat yang dibatasi mobilitasnya oleh pemerintah yang tidak bisa keluar dari rumah tentu tidak dapat berbelanja pada offline store, sehingga bagi para pebisnis yang fokusnya pada offline store tentu sangat terdampak pada kondisi seperti ini. Faktor ketiga adalah menggelembungnya aset. Ketika keputusan investasi didorong oleh emosi investor, bisa menjadi terlalu optimis, sehingga ketika ekonomi kuat dan mulai mengembungkan pasar saham, yang terjadi ialah ketika gelembung itu meletus, maka akan menyebabkan panic selling yang dapat menghancurkan pasar dan menyebabkan resesi. Faktor keempat ialah inflasi atau deflasi berkepanjangan. Dapat kita ketahui bahwa inflasi merupakan sebuah tren harga yang stabil dan naik dari waktu ke waktu. Ini bukanlah hal buruk, namun bila inflasi berlebihan, resesi bisa menyebabkan daya beli tergerus dan konsumsi yang menjadi salah satu faktor penggerak roda perekonomian melemah. Dan yang terakhir yaitu faktor perubahan teknologi. Jika hal ini dilihat sepintas, memang dapat meningkatkan produktivitas dan membantu perekonomian dalam jangka panjang. Namun, di balik itu, perubahan yang jauh besar dalam teknologi ternyata dapat menyebabkan resesi. Contoh, ketika revolusi industri membuat banyak sekali profesi menjadi tidak lagi berguna, dan justru pengangguran semakin bertambah banyak. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi positif. Pada tahun 2021, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, seperti yang terlihat pada gambar, melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan. Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi setelah beberapa triwulan terakhir berada dalam tekanan resesi akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Tentu hal ini merupakan capaian pertumbuhan tertinggi di Indonesia sejak 17 tahun yang lalu. Pemerintah menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% pada kuartal 2 2021 menandakan bahwa strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan, realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,1%. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil.
Salah satu strategi yang cukup berhasil mendongkrak pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial atau bansos. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2021 ini membuat ekonomi Indonesia kembali ke angka positif. Tercatat sejak tahun 2020, Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi minus pada 4 kuartal berturut-turut. Di kuartal 1 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di angka minus 0,74%, masih lebih baik dibanding kuartal 2 tahun 2020 yang mencatat kontraksi terdalam sebesar minus 5,32%. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Porsi kedua komponen itu bahkan mencapai 84,93%. Konsumsi rumah tangga pada kuartal 2 tahun 2021 ini tumbuh 5,93% karena masyarakat mulai yakin untuk melakukan aktivitas konsumsi. Indeks keyakinan konsumen atau yang disingkat IKK pada kuartal 2 tahun 2021 tercatat sebesar 104,42 poin, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 82,14 poin. Indikasi lain juga terlihat dari penjualan eceran yang tumbuh sebesar 11,62%. Pertumbuhan ini terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sandang, suku, cadang, aksesoris, bahan bakar kendaraan, dan barang lainnya. Kepercayaan masyarakat untuk melakukan kembali konsumsi juga didorong dengan adanya vaksinasi dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua hal itu diyakini membuat mobilitas masyarakat berangsur normal pada beberapa aktivitas meski dengan pembatasan. Secara spasial, pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Andil Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto yaitu PDB adalah sebesar 57,92%. Wilayah Sumatera memiliki andil kedua terbesar setelah Pulau Jawa dengan share terhadap PDB sebesar 21,73%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah, Maluku dan juga Papua mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,75%. Di sisi lain, dampak yang terjadi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik, maka hal ini dapat berpotensi mendorong kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti minyak, sawit, batu bara, dan juga nikel. Transaksi berjalan dan utang luar negeri yang terkendali dengan baik turut berkontribusi positif terhadap ketahanan sektor eksternal. Kinerja yang baik dari sektor eksternal tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang